Biasanya itu stigmanya moody, kepribadian ganda. Aku ngerasanya ada kegelapan yang masuk ke diri aku. Aku takut dibilang lemah, kurang iman, orang gila. Nanti kalau orang tahu aku punya gangguan mental, nanti aku dijauhin dong. Dan aku mikir bahwa solusi dari ini semua adalah bunuh diri. I try to kill myself 5 times. Itu menakutkan banget buat aku. Bicara soal kesehatan mental, bipolar disorder merupakan salah satu isu yang sampai saat ini masih mendapat stigma dan stereotip kurang tepat dari masyarakat. Melalui perspektif 3 orang penyintas bipolar yang kami undang, mereka akan berbagi pengalaman dan perspektif perihal bipolar yang mereka alami. Hai, nama aku Igi Oktamiasi. Aku biasa dipanggil Igi. Umur aku 40. Isu yang aku punya, I have bipolar disorder. Halo semua, aku Zarfan, umur 23 tahun. Mental health isu yang aku punya bipolar disorder. Hai, aku Afini Shiva. Aku adalah penyintas bipolar disorder and borderline personality disorder. Umur aku 21 tahun. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Halo Mas, Halo Mbak. aku mau nanya, Boleh? pertama kali kakak didiagnosa mengidap bipolar, perasaannya gimana sih? Rasanya itu seneng sama sedih. Senengnya tuh akhirnya aku tahu aku kenapa. Tapi sedihnya itu karena aku tuh takut banget sama stigma buruk masyarakat. Aku dibilang kurang iman, kurang ibadah, kurang zikir, itu aku takut banget dibilang kayak begitu. Orang bipolar itu katanya punya kepribadian ganda. Itu bener gak sih? Kalau kepribadian ganda, aku ngerasa aku cuma satu sih sebagai Zarfan. Tapi kalau untuk yang malam bisa sedih, pagi-paginya lagi bisa senang, itu sih menurut aku sama halnya kayak orang lain ya. Kalau aku bisa senang dan sedih tanpa sebab. Kalau misalkan nih Mbak ya, Mbak lagi dalam keadaan down banget, lagi di bawah banget, itu Mbak pernah nggak sih Mbak ada sedikit di benak pikiran Mbak mau mencelakakan orang Mbak? Wow, mencelakakan orang kayaknya enggak ya. Soalnya kalau orang depresi itu biasanya ganti bajunya sendiri aja susah, mandi aja susah. Jadi kepikiran untuk mencelakakan orang sepertinya tidak. Pernah nggak sih ada keluarga atau temen yang nggak concern sama kondisi Mbak sekarang? Pernah nggak sih ngomong gini, kenapa nggak pergi ke ruqyah? Ya pernah, aku pernah. Bahkan aku pernah diruqyah 2 kali sama keluarga aku. Dan tuh rasanya nggak enak banget. Apa sih hal atau momen apa yang ngebuat kamu ngerasa kalau kamu tuh berbeda gitu? Ya perubahan mood aku yang ekstrim, tiba-tiba senang, bisa tiba-tiba sedih, tapi tanpa trigger. Mas pernah capek nggak jadi bipolar? Pernah, pasti pernah. Capek karena kayak kita harus ngalamin fase begitu-begitu terus gitu ya. Manik, depresi, normal, terus-terus aja begitu. Sampai gak berhenti-berhenti. Tapi ya mau gimana lagi, kayak that's our life, this is me. Aku didiagnosa dari bulan November 2018. Diagnosanya sebenarnya tahun 2013, tapi kalau gejala-gejala mungkin aku merasakannya sudah dari kecil sih. Aku sudah didiagnosa bipolar disorder and borderline personality disorder itu sudah 2 tahun. Stigma yang sering aku dapetin yaitu adalah kurangnya iman, kurangnya ibadah, kurangnya zikir, terus udah gitu banyak juga yang bilang, kok cantik-cantik bipolar sih? Itu sering banget didapetin. Biasanya itu stigmanya moody, kepribadian ganda, kayak gitu ya. Terus pelin-pelan. Kamu tuh terlalu baper, kamu tuh selalu ngambil sesuatu hal terlalu dalam gitu, terus juga caper. Dulu aku pernah
Waktu kelas 4 SD, karena aku mengalami bullying dan aku sangat-sangat tertekan, aku melakukan suicide attempt. Aku menyadarinya ketika besar, itu namanya percobaan untuk mengakhiri hidup gitu. Sekitar aku pas tingkat 2 kuliah gitu, which is tahun 2017 gitu kan. Kebetulan tuh kayak kompleks, segala hal tuh kompleks gitu ya. Dari mulai ada masalah akademik, masalah penerimaan diri, lalu juga something bad happen to me gitu kan. Intinya tuh kayak aku ngerasanya ada kegelapan yang masuk ke diri aku. Aku nangis-nangis ke orang tua aku gitu kan. Tapi makin kesana, aku ngerasain kayak ada di tahap sedihnya tuh bener-bener sedih banget gitu ya. Terus juga aku ngerasain psikosomatis yang kayak otot di kepala aku itu jadi tegang gitu ya. Terus aku juga GERD, batuk-batuk. Pokoknya itu kalau kata dokter sih itu psikosomatis ya. Waktu itu aku lagi kuliah, aku ngerasain bahwa kok tiba-tiba semua orang tuh benci sama aku, gak sayang sama aku. Aku ngerasa aku useless, aku ngerasa worthless, dan aku ngisolasiin diri selama 3 hari. Dan aku mikir bahwa solusi dari ini semua adalah bunuh diri. Aku pertama kali dibawa ke psikiater itu sebenarnya kelas 3 SMP, waktu itu tantrum. Tapi waktu itu ada trigger sih, waktu itu ujian nasional. Jadi dan di rumah tuh lagi rame banget karena kedatangan banyak tamu, jadi aku agak terganggu konsentrasinya, lalu marah, lalu jadinya tantrum. Jadi akhirnya ibu dan bapakku membawa aku ke psikiater. Saat pertama kali didiagnosa, aku denial dan kebetulan orang tuaku juga masih belum percaya. Terus akhirnya tuh beberapa bulan ya, kayak 7-8 bulanan setelah gue mulai terapi pakai obat gitu ya, gue ketemu sama temen gue gitu ya. Temen aku tuh bilang, itu mungkin gara-gara kamu bipolar deh. Wah, itu langsung aku bener-bener ke diri aku, coba deh makin aware sama diri kamu sendiri. Takut, itulah yang aku rasain adalah ketakutan. Apakah keluarga aku bakal nerima aku? Apakah teman-teman aku mau temenan sama aku? Apakah mereka bakal mengerti aku? Bahkan aku berpikir bahwa apakah aku bakal punya pasangan yang bakal terima aku? Aku takut banget datang ke psikolog sama psikiater. Sebenarnya aku tahu ini tuh udah gak nyaman gitu. Ini tuh udah gak nyaman dan udah bikin aku terganggu. Aku takut dibilang lemah, kurang iman, orang gila. Nanti kalau orang tahu aku punya gangguan mental, nanti aku dijauhin dong gitu kan. Tapi setelah datang, gak ada yang perlu ditakutin. Ya udah duduk, ditanya-tanya, itu sama kayak dokter yang lain, gak ada bedanya. Waktu itu aku ke psikiater, aku pergi ke 2 psikiater. Psikiater pertama aku mendiagnosa aku depresi aja. Ke psikiater kedua, itu juga aku didiagnosa depresi. Kemudian konseling kedua kali dengan dokter yang kedua, itu aku mulai kayak orang tua aku ikut diwawancara, terus aku mulai cerita yang tindakan-tindakan impulsif aku, pokoknya yang ke arah hipomanik. Baru pada pertemuan ketiga aku baru mendapatkan diagnosa bipolar disorder gitu. Untuk ke psikolog aku seminggu sekali, sekalian terapi juga seminggu sekali. Dan untuk ke psikiater untuk mengambil obat aku itu sebulan sekali. Terus kalau misalnya kalian udah ke psikolog nih, tapi kalian ngerasa nggak cocok, itu nggak apa-apa banget, karena nyari psikolog atau psikiater itu seperti nyari jodoh gitu loh. Cocok gak cocok tapi harus dikejar. Treatment yang aku dapetin itu dari profesional adalah 2, yaitu pertama aku harus minum obat setiap hari, kedua aku dapet treatment dari psikolog aku yaitu CBT, Cognitive Behavior Therapy, di mana aku harus nulis jurnal setiap hari, apa yang aku rasain, apa yang ingin aku lakukan gitu. Kalau depresi, ya mungkin yang kelas 4 SD itu sih, kayaknya pengen disepir aja karena itu tekanannya luar biasa ya. Kenangan yang masih, mungkin tindakan-tindakan impulsif yang ngelit aku ke hal-hal yang beresiko gitu. Aku pernah kena sexual harassment. Yang ngebekas banget itu sebenarnya nggak ada ya, karena aku ngerasanya sama-sama aja sebenarnya, kayak ya udah. Jadi aku bilang itu adalah
a gift gitu. Maksudnya kita jadi benar-benar produktif, kita jadi benar-benar seneng gitu ya. Dan itu bisa jadi kelebihan gitu karena kita bisa jadi work more dibanding orang lain gitu kan. I try to kill myself 5 times. Itu menakutkan banget buat aku. Berdampak banget karena kan biasanya kita bersosialisasi kan sama orang untuk cerita apa yang kita rasain, ngobrol sama orang atau healingnya itu bertemu dengan orang gitu. Nah aku tuh malah ngerasa sendirian pas pandemi karena aku sendirian di kamar, terus nggak ngobrol sama teman-teman, itu aku ngerasa sendirian dan itu sangat ngefek banget ke kesehatan mental aku. Awalnya itu ngaruh, semua orang juga pasti panik gitu ya sama pandemi ini gitu. Cuman aku coba handle gitu ya, untuk misalnya untuk nggak ngelihat kabar. Karena kebetulan gue tuh orangnya extrovert kan gitu ya. Mau nggak mau nih harus makin berdamai nih sama diri kita sendiri. Sebenarnya kalau ODB itu lebih baik bergerak ya dan mempunyai kegiatan. Kebetulan aku kan punya komunitas Bipolar Care Indonesia. Jadi aku lebih banyak berfokus kepada kegiatan-kegiatan komunitas aku. Walaupun aku depresi, aku harus stand up karena aku punya tanggung jawab yang cukup banyak gitu. Aku sebenarnya begini ya, aku tidak peduli dengan label. Karena aku menganggap bipolar disorder itu cuma label ketika gejalanya muncul. Kalau gejalanya nggak muncul, aku sama seperti, aku bisa menyenangkan seperti orang lain, aku bisa bersosialisasi dengan baik. Kalau dari fisik itu pasti aku selalu yang namanya inhale exhale, dimana aku selalu tarik nafas, kemudian keluarin lagi sampai aku tenang. Itu kalau dari fisik. Tapi kalau dari pikiran, aku kan mengikuti cognitive behavior terapi ya dari psikolog aku, dimana aku setiap hari harus nulis dan aku harus menenangkan diri aku harus diam sejenak, kemudian aku self-talk. Kita harus tahu apa yang kita alamin, apa yang harus kita lakuin gitu. Karena itu dengan ke profesional, kita jadi tahu kan apa yang harus kita lakuin. Ada banyak cara banget gitu. Kalau aku sih caranya adalah aku sering banget kayak ngomong di kaca gitu ya. Kayak, hey, kayak kamu tuh nggak beda sama orang lain. Kamu tuh sama. Bikin berdamainya adalah dengan bertemu sama orang-orang yang emang sama seperti kita gitu. Oh, aku nggak sendiri ya ternyata ya gitu. Ada banyak orang juga nih yang sama kayak kita. Akhirnya jadi kita sharing. Fase depresi itu bisa dikendalikan oleh kita dan kuncinya itu adalah acceptance. Kita menerima diri kita sendiri, oh kita lagi depresi. Kita harus menerima rasa sedih kita, kemudian kita bisa mengendalikan itu. Dan aku pun seperti itu hari ini. Depresi nanti dulu ya nangisnya, aku sedang mau syuting nih gitu. Yap, itu waktu itu tahun 2013 juga. Sama ketika aku didiagnosa bipolar disorder. Waktu itu aku kan merasa bertahun-tahun aku kayak merasa sendirian gitu ya, dan nggak ngerti kenapa, dan nggak bisa cerita sama siapa karena kan takut dijudge ya kan. Apalagi pada tahun 2013 waktu itu stigma negatif terhadap orang dengan gangguan kejiwaan itu masih sangat negatif ya. Jadi aku dan teman-teman memutuskan untuk mendirikan sebuah support group gitu, atas dasar kemanusiaan aja, akhirnya menolong gitu ya. Ya, aku tuh pengen orang tuh mengerti bahwa aku sebenarnya punya pesan dua ya. Satu untuk ODB-nya, jadi kalau misalnya kalian didiagnosa bipolar disorders, itu bukan akhir dari segalanya. Dan jangan dijadikan excuse untuk kamu bahwa kamu hidup kamu berhenti sampai di situ. Dan yang kedua, untuk yang non ODB, misalnya kalian punya teman-teman yang punya kondisi mental tertentu, lebih baik disupport gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa mensupport, cukup didengerin aja, cukup luangkan waktu kamu untuk mendengarkan.
terbuka untuk umum, maksudnya untuk para ODB dan caregivernya. Kita membernya sekarang kalau di form membernya itu ada 1.000 orang, sekitar 1.000 lebih lah ya. Untuk gabungnya, kalian cek aja IG-nya bipolarcare.indonesia. Itu di situ nanti ada linknya untuk form untuk membershipnya. Nanti kita invite ke grup. Nah di grup itu kalian bisa share tanpa judgement, dan itu rahasia, data semua kita rahasiakan. Jadi cuma member grup aja yang tahu gitu. Hai. Sebenarnya ini susah nggak sih kita speak up? Iya benar banget. Sebenarnya ada resiko buat kita ya untuk di stigma. Iya. Kalau aku itu baru speak up kalau nggak salah tahun lalu. Kalau aku itu udah 2 tahun yang lalu, waktu itu aku lagi di fase depresi dan aku ngerasa bahwa kok rasanya sakit ya. Tapi bukan sakit fisik karena aku self harm, bukan. Tapi karena kok pikiran aku dan rasa hati aku tuh kayak sedih banget. Terus gimana orang yang ngerasain apa yang aku rasain di luar sana? Pasti mereka ngerasain dong, tapi mereka takut untuk speak up, tapi mereka takut untuk konsul ke psikolog psikiater, dan akhirnya aku speak up buat mereka tuh ngerasa nggak sendirian gitu loh. Kita nih Kita baru tuh nggak sendiri, kita nggak kan? sendirian. Kalian nggak sendiri. Gitu. Tidak. Enggak. Dia buktinya Justru dengan kita speak up, kita malah jadi makin nambah orang dan Bener. jadi makin kayak, oh kamu bipolar, oh iya. Kita nggak ini loh, nggak mengencourage orang untuk jadi self diagnose gitu loh. Jangan dong. Bahwa bipolar itu membanggakan, enggak. Tapi kan kita memang kenyataannya ada gejala-gejala bipolar, dan maksudnya kita baik-baik saja, bisa bersosialisasi. Pinginnya sih jujur dimengerti ya nggak sih? Pinginnya dimengerti, kemudian mereka ngeh kalau kita lagi di fase manik atau lagi di fase depresi, terutama apalagi fase sedihnya gitu. Cuman jujur aja, lama-lama tuh aku belajar bahwa di dunia ini tuh pasti ada negatif sama positif. Aku sih pengennya gitu ya, aku sebagai seorang bipolar disorder adalah yaudah kita let's talk about mental illness gitu kan. Jadi jadiin sesuatu hal yang bukan yang tabu gitu, mau di pekerjaan gitu, kayak kenapa kita harus menutupi kayak kita ke psikiater gitu kan, itu sama kayak kesehatan yang lain kan. Sebenarnya idealnya kita nggak perlu peduli sama omongan orang ya. Tapi kan yang namanya omongan orang ya kadang-kadang kalau kita lagi baper ya kan, kita kan pasti kan kena juga ke hati. Tapi aku pengennya orang-orang menganggap bahwa aku sebagai ODB yang berdaya. Maksudnya aku bukan cuma bisa baper-baperan doang gitu loh, tapi bisa juga mandiri, bisa bekerja, bisa produktif dan sebagainya. Kalau menurut aku sih awareness-nya sudah mulai terbangun ya, tinggal cari source-nya aja yang benar, perlu informasi yang benar gitu. Jadi kebanyakan ya, koreksi jika salah, kebanyakan orang tuh malah fokus sama mental illness-nya, ya kan, tapi lupa sama pola hidup sehatnya, berpikir positifnya, self development-nya, well-being-nya gitu. Jadi sebenarnya if we want to talk about mental health, let's talk about well-being. Orang dengan bipolar itu bukan kepribadian ganda gitu, itu hanya sebatas gangguan mood. Kita sama seperti kalian gitu, kita juga bisa stabil. Jangan jadikan bipolar itu mendefine kamu atau mendeskripsikan kamu. Jadi tetap move on, terus lanjutkan cita-cita kalian. Jangan terpaku sama bipolar kamu dan jangan menjadikan bipolar kamu sebagai excuse bahwa hidup kamu sudah berakhir. Kalian tuh nggak sendirian, kalian bareng-bareng sama aku, berjuang bareng. Dan jika kalian merasa ada sesuatu di diri kalian pergi ke psikolog, ke psikiater tuh nggak apa-apa. Kesehatan mental itu bisa dijaga dengan positive thinking, tapi nggak juga sih. Sebenarnya kalau misalnya kalian ingin menerima rasa bad vibes kalian tuh nggak apa-apa banget gitu. Jadi bisa dengan kalian acceptance dengan mood yang kalian punya, kemudian kalian bisa menjaga dengan pola hidup yang sehat.